Ya ya, kita beli tepuk tangan dulu kepada Mas Haji kan Pak Guntur, bisa diceritakan sedikit tentang Bapak. Selamat siang. Ya. Saya pertama kena stroke di Batam. Waktu itu pagi-pagi dengan laporan mesin utama atau mesin yang pertama kali. Saya kan ada pabrik Mioda di Batam, di Pakun. Nah, dapat laporan pagi-pagi, Pak, hari ini nggak produksi katanya. Mesinnya rusak. Lah, kenapa rusak? Oh, dia punya sensor panasnya nggak mau kerja dengan baik. Nah, waktu itu saya marah besar. Itu marah sampai apa ya? Sampai gebrak-gebrak meja gitu. Nah, rupanya itu pemicu buat stroke saya. Nah, waktu itu saya panggil semua. Nah, yang mana yang rusak sensornya gitu. Saya lihat coba kemarin gitu. Dibawa itu mana belum masuk. Kalau gitu oke saya berangkat ke ada yang tahu kan tempatnya. Oh, yang kalian tahu jalan anu. Saya udah nggak mikir apa lagi. Saya berangkat naik ojek ke tempat itu. Sampai nah di jalan tuh kerasa aus banget. Ausnya bukan main gitu. Saya baru pernah Batam kan panas. Nah saya ke toko ke Indomaret nggak ada air, cuma ada susu poso apa namanya. Saya minum dikit. Nah terus kita udah selesai barangnya dapat, saya pulang lagi ke Palu. Kira-kira pas pulang tuh kira-kira udah jam berapa ya, sore lah. Nah waktu itu saya mesti ngambil sampel gitu, ambil sampel di bawah kan. Kalau ruangan saya kan di atas. Nah ambil sampel di bawah tuh rasanya kenapa lemes amat di kaki kanan saya. Sampai nggak kuat tuh saya. Males. Udah suruh supervisor aja kemarin. Saya suruh supervisor yang bawa ke atas. Nah, udah itu saya kirim dia. Nah, cuma begitu malam saya mau tidur tuh nggak bisa. Malah pusing gitu. Tapi akhirnya tidur juga. Pagi-pagi bangun tuh nggak bisa berdiri. Berdiri, jatuh lagi. Berdiri, jatuh lagi. Sampai saya rayap ke depan. Saya telepon atasan saya di Jakarta. Wah, lu kok suaranya begitu katanya. Hmm, kalau wah stroke lu katanya. Udah, lu tunggu di sini jangan kemana-mana. Gua bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit saya. Nah di rumah sakit langsung masuk MRI. Nah udah dari situ 14 hari lah, 2 minggu di rumah sakit. Nah sampai istri datang apa, udah aja Pak di Bogor dah gitu. Iya saya pikir daripada di Batam gak ada siapa-siapa kan ada anak-anak di rumah kesianan gitu gak ada yang ngurus. Kita mau pulang ke Jakarta gitu, ke Bogor. Di Bogor waktu itu nggak bisa, mesti ada pemeriksaan dari dokter maskapai penerbangan. Nunggu lagi 2 minggu baru bisa pulang. Nah begitu deh. Bukan lu pada Pak Guntur. Saya mau tahu sebelum saya masuk lagi apa. Saya bakal tanya. Silakan. Silakan. Iya, oke dulu Jim. Sinten ya. Baik. Oke, untuk Bapak boleh diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Bambang Sakti Lusatya. Saya terkena stroke pertama itu tahun 2016. Jam 11 malam, posisi ada di negara Tatar. Kemudian yang kedua, saya terserang
stroke tahun 2021. Sebelum saya mengutarakan pengalaman saya ini, saya jujur aja mau jadi narasumber ini karena satu, pengen ada perbandingan antara negara Indonesia dan negara lain yang notabene maju, itu supaya ada apa ya, ada perubahan atau ada intinya ada studi bandingnya gitu, studi banding antara negara yang katanya maju dengan negara kita. Itu satu. Serangan kedua ini saya kena posisi dalam keadaan sedang bekerja jam 11. Ya, yang perlu digarisbawahi untuk saya dan mungkin nanti bisa di dinilai oleh para pendengar untuk yang lain, bahwasanya ketika saya terserang di negara Qatar, itu saya jam 11 malam terkena dan jam 7 pagi baru dibawa ambulan. Ya. Tapi walhasil dari penanganan itu ternyata ada perbedaan setelah saya mengalami stroke yang kedua jam 11 siang. Recording in progress. Dibawa rumah sakit, tapi walhasil ada perbedaan. Ya, nanti dia minta untuk yang berkepentingan untuk dinilai itu supaya ada perbaikan di masa datang untuk para stroke. Saya rasa perkenalan saya itu dulu, nanti lebih lanjut bisa di lebih dalam. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Kita cukupkan. Mungkin nanti yang Bapak yang tadi sudah sampaikan akan kami bahas lebih lanjut. Ya. Tapi karena topik kita tentang stroke dalam keluarga, mungkin pertanyaan yang akan saya tanyakan selanjutnya gitu ya. Apa sih menurut Bapak-Bapak ya peran keluarga yang sudah diberikan itu, yang sudah Bapak rasakan selama setelah kena stroke, mungkin setelah rehabilitasinya atau gimana yang Bapak rasakan gimana gitu? Peran keluarga itu sangat penting ya untuk saya, karena sangat itu yang sangat berperan itu sangat berperan istri. Jadi tanpa dukungan keluarga, tanpa dorongan semangat dari istri saya itu, kayaknya akan makin drop gitu. Sabarnya, lalu cewek terawat. Itu sangat banget. Untuk perkembangan Bapak ya sampai saat ini. Pak Guntur? Kalau saya berasa banget waktu saya sudah waktu berasa hasil kita nggak bisa apa-apa gitu. Semua dibantu, gitu ya. Berdiri aja dibantu. Tapi nggak bisa memberi kayak anak saya yang paling bungsu nggak bisa kuliah lagi. Padahal udah tiket akhir satu langkah lagi gitu. Ya itulah. Kalau dulu rasanya semua mudah gitu.
sekarang mau jalan aja kita setengah mati. Ya tapi untunglah kayak istri tuh bisa bikin tempe gitu, bisa bikin masakan Palembang dan bisa bantu hari teman-teman juga ke komunitas eh, Sumatera Selatan di Bogor. Terima kasih. Bapak Palembang ya. Enggak, kalau saya orang Bogor asli. Istri Palembang. Oh, Bapak mungkin ingin menyampaikan. Ya, kalau saya menyimpulkan peran keluarga dalam dalam eh, apa andil dalam pemulihan atau penanganan stroke ini sungguh-sungguh sangat luar biasa perannya ya. Nyaris-nyaris itu kalau saya berkesimpulan itu ya mungkin 90% lah keluarga itu berperan penting terhadap penyakit diri saya, dari mulai dia mensupport pelatihan saya, dari mulai mensupport ekonominya juga itu sangat 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 berperan penting dalam 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 proses penanganan atau penyembuhan setelah stroke itu. Jadi menurut saya dan perlu digarisbawahi karena saya stroke-nya posisinya pertama kena serangan itu ada pada posisi tidak dalam dan keluarga Pak. Itu saya juga mengaturkan terima kasih sekali. Ternyata kawan itu juga keluarga termasuk. Karena apa? Ketika kita terserang di tempat kerja, ketika terserang di luar rumah, ternyata ya kita punya sahabat, punya teman, itu juga berperan penting menurut saya. Dan kawan, keluarga, kawan, sahabat itu juga bagi saya adalah keluarga. Ya itu ya yang saya maksud. Jadi Terima kasih Bapak sebelumnya penyampaiannya. Juga Bapak ini hebat sekali. Baik, mungkin dari Dokter Adrian sendiri. ya. Jadi kalau kita lihat selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita semua bisa hadir pada tempat ini dan para stroker di seluruh Indonesia bisa menikmati acara ini. Anda lihat semua bahwa apa yang disampaikan tadi, satu yang paling penting, keluarga, lingkungan kerja, teman itu penting. Inilah intinya hari ini kita hadir dalam konsep Nemo Komunitas, bahwa kita lihat tadi pelayanan stroke ya, ada yang dirawat 5 hari, mereka dirawat 5 hari, Pak Guntur dirawat 14 hari, Pak Sakti di negara orang dirawat dalam waktu kurang dari 12 jam, tangannya tidak baik. Di Jakarta beliau nggak mau sampaikan karena ini negara kita yang sangat kita tinggi jelek atau buruk pada negara kita. Mungkin gitu Pak ya tadi yang nggak mau diomongin ya. Oh enggak, sekarang kita harus omongin karena kita mau lihat fakta ya. Di sini kita lihat betapa pentingnya perawatan pasca stroke. Tadi dukungan keluarga dan teman, kemudian dukungan finansial. Jadi perawatan di rumah sakit itu paling lama. Kalau kita bayar sendiri, sebulan aja udah habis awal kita 2 perawatan. Karena perawatan itu sangat mahal. Kalau kita bayar melalui BPJS paling lama 5 hari. Kalau lebih, Bapak suruh keluar lagi, kita masuk lagi. Saya nggak tahu, tapi itu sih. Nah, semua Pak Guntur 2 minggu, bukan BPJS ya Pak ya? Separuh kantor, separuh BPJS. Nah, separuh kantor.
Nah, itulah cerminan layanan dari bawah. Jadi apapun jelek atau buruk, ya negara kita. Kalau jelek ya kita juga jelek. Tapi kalau kita ngomongin yang baik-baik juga nggak benar. Ini kita sekarang lakukan fakta. Faktanya adalah perawatan stroke itu yang terbaik adalah pencegahan. Ya, perawatan stroke yang terbaik adalah pencegahan. Yang paling murah adalah pencegahan. Nah, dari sini kita belajar. Jangan sampai kita kena stroke itu. Itu satu. Yang kedua, stroke itu dapat dicegah. Bagaimana kita mencegah stroke? Ini nanti ada topiknya kita khusus mengundang kawan-kawannya Sania dari kedokteran keluarga ke depan yang bisa kita kupas. Bagaimana itu? Kami di bagian saraf memang sudah lama sebetulnya membangun bagaimana kita mencegah stroke. Tapi baru ya pada kesempatan inilah di komunitas inilah kita bisa melihat fakta dan bagaimana kita bisa merumuskan bahwa penanggulangan terbaik adalah di dalam keluarga. Nah, mungkin Pak Eka tadi jangan sampai keluarga kita kena stroke, itu kan catatannya. Pak Butul juga mungkin gitu, Pak Sakti juga gitu, karena dia udah ngalamin. Nah, kita mulai dari keluarga, bagaimana membangun mencegah stroke di dalam keluarga. Karena kita tahu negara kita ini negara maju katanya, negara kita ini negara kaya katanya, tapi negara kita nggak akan mampu ya menanggulangi stroke apapun triggernya, berapapun penghasilannya, kita yakin nggak akan mampu. Artinya kita sendiri yang harus membangun. Jadi kita bangun stroke ini dari keluarga. Satu apa yang mesti kita lakukan dalam keluarga? Mungkin yang paling simpel dari pola makan, ya pola makanan kita perbaiki. Nanti mungkin Sania kemudian Nia dengan semua tim, ada Dr. Dika, kemudian kita ada tim IT, kita akan merumuskan bagaimana membangun kegiatan-kegiatan komunitas yang kita kaitkan ini supaya juga terkait dengan layanan di puskesmas. Saya lihat 2 kali para strokers di daerah, mungkin 3-4 session ke depan saya tetapkan ada di lapangan karena 15 tahun yang lalu memang saya banyak turun ke lapangan, tapi selama 15 tahun terakhir ini kita tidak turun ke lapangan. Nah, kita lihat kondisi masyarakat sekarang, masyarakat sudah agak lebih sadar dari sebelumnya bagaimana bersama-sama membangun satu model pelayanan ya, karena ini kita lihat adalah pasca stroke, jadi para stroker mereka aktif untuk satu mengembangkan tadi kemampuan finansial untuk membantu penempatan keluarga. 15 tahun yang lalu sudah kita bilang bahwa stroke ini berdampak secara sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, kepala keluarga nih yang kita lihat semua yang hadir di sini, nggak ada nih yang kena stroke yang perempuan ya, yang nggak ada yang wanita. Banyak kan laki menjadi kepala keluarga yang menjadi harapan keluarga terus kehilangan mata pencaharian. Itu tidak pernah didengar gitu. Itu tidak pernah didengar. Ini Pak Sakti kalau boleh dia mau berteriak dia bilang ya Pak Guntur tadi ya, dan kondisi artinya yang tadinya mampu ya hilang semua semua yang dilakukan. Nah, kita lihat. Jadi memang itu berdampak secara ekonomis. Berdampak sosial tadi. Berdampak sosial di masyarakat mungkin dalam keluarga. Di masyarakat kehilangan kemampuan untuk beraktivitas. Tapi kita lihat hari ini yang datang bukan hanya dari Bogor nih kan. Ada yang dari Bekasi kayaknya ya. Tuh, ibu semua dari Bekasi. Kemarin pada waktu kita di mana? Depok yang datang dari Pamulang gitu. Ya, jadi jauh-jauh mereka datang untuk bisa berinteraksi. Nah, artinya interaksi sosial ini juga bisa hidup gitu. Bisa bayangkan kalau pemerintah mau bikin ini nggak punya dia duit Pak untuk bangun ini. Ini yang perlu kita sadar. Ya, ini adalah kemandirian masyarakat yang dibangun oleh masyarakat yang nggak bisa dilakukan pemerintah.
Menurut saya ini biayanya lebih besar daripada pemerintah bikin 100 rumah sakit. Ya lebih baik dia berdayakan masyarakat untuk menangani. Itu sebetulnya salah satu yang kita mau kembangkan, dan tapi bukannya artinya kita mendorong pemerintah untuk juga melihat program-program seperti ini justru manfaatnya lebih besar. Dan ini adalah usaha dari masyarakat yang tidak perlu pembiayaan yang besar. Nah, tadi sudah kita lihat pola makan, interaksi di masyarakat, ya, teman perlu. Nah, faktor perilaku, ya, tadi Pak Guntur marah-marah gebrak meja gitu. Nah, ini jadi penting, ya. Jadi pengendalian emosi di dalam hidup kita sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat maupun di kerja, ini jadi penting. Karena salah satu faktor risiko tingginya stroke adalah faktor emosi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, disinilah mungkin nanti kita juga akan berkolaborasi pada profesi-profesi dari bidang psikologi supaya juga bisa mengembangkan layanan-layanan, karena kita sudah mengapa ya membangun layanan neotek psikologi fisioterapi di Jakarta, dan itu akan kita kembangkan dengan para teman di psikologi untuk membantu ke depan. Satu sisi kita mengembangkan teknologi, di lain kita mengintegrasikan layanan komunitas dengan layanan di rumah sakit. Nah, hari ini kita bersyukur begitu banyak peserta yang hadir pada kesempatan ini. Kita membangun komunitas, nanti pada tahapan selanjutnya kita akan mengintegrasikan ini ke layanan-layanan. Tadi kita bilang bahwa ini harganya lebih mahal dari kita bangun potensi masyarakat yang mau mengembangkan layanannya, meningkatkan ekonominya dalam kondisi dia pasca stroke. Gitu. Terima kasih banyak, Dokter Ade. Banyak yang sangat penting untuk kita telah. Kalau menurut bapak-bapak sekalian, seberapa penting sih komunitas seperti ini, khususnya untuk mental health seperti itu ya. Kadang kan setelah kena itu kadang ada beberapa hal yang berubah dari diri memangnya. Apakah komunitas seperti ini membantu menjadi lebih semangat, menjadi lebih tidak depresi dan lain? Mungkin dari Bapak dulu boleh. Terus ini dari Bapak Guntur juga boleh. Nah, untuk apa gitu manfaat komunitas ini ya? Buat di diri Bapak gimana? Buat diri sendiri. Jadi ada komunitas ini memang sangat membantu saya juga ya, ternyata. Terus terang ya, untuk keluar itu cukup minder ya, dengan kondisi yang tadinya sehat tiba-tiba kencang atau suara ada ya benar. Nah, dari komunitasnya setidaknya kita akan bergabung dengan orang-orang yang sama nasibnya dan berbagi cerita dan berbagi semangat, itu juga sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh. Juga melihat semangat orang juga kan akan energi positif itu akan masuk ya ke diri sendiri itu. Ini sangat bermanfaat banget, dan peran keluarga, peran komunitas juga sangat berpengaruh hubungan terutama mental ya, dan misalkan untuk bertemu dengan komunitas ini perlu untuk keluar rumah, perlu untuk berinteraksi juga dengan angkot lah, kereta mungkin jauh-jauh ke bis. Ya, itu kan tentu sangat kompleks ya pemulihannya, bukan hanya terapi di rumah sakit tok gitu loh teman keluarga, tapi dengan gabung itu lebih banyak manfaatnya. Misalnya itu sih lebih banyak manfaatnya daripada hanya terapi. Banget ya Pak ya. Oke, Pak Guntur? Iya. Oke. Menurut saya
komunitas ini justru lebih penting daripada kita ke rumah sakit. Bayangin, kita ke rumah sakit tuh di terapinya paling cuma sejam atau setengah jam. Amat. Iya, nunggunya dari pagi sampai malam. Bayangin aja. Nah, belum kalau kita mau ketemu dokter, itu cuma berapa menit sih kita ngomong. Tapi nunggunya tuh dari pagi sampai malam. Ada yang bertanya ngeliat muka kita bahkan. Iya. Justru kalau saya kadang di komunitas gitu, di situ kan ada teman, oh sakitnya kira-kira sebelah kanan sama saya. Cara gerakannya begini nih, kita ikuti di rumah rajin tiap hari. Atau kadang-kadang lu malas sih gitu. Nah, jadi semangat lagi kita gitu. Nah, kalau ke rumah sakit, aduh, silakan dah. Kalau menurut saya, lebih banyak nunggu. Tiga ya Pak ya. Oh, capek. Oh, betul betul. Pagi sampai sore. Ya, untuk Bapak boleh. Kita juga ada yang mau. Jadi kalau menurut saya berkomunitas itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang pasca stroke. Kalau menurut saya, kenapa? Karena basic dari berkomunitas ini adalah dasar hukumnya adalah silaturahmi. Nah, dalam silaturahmi itu kaidahnya adalah satu, jelas-jelas menambah rezeki, jelas-jelas menambah teman, jelas-jelas menambah barokah. Nah, orang pasca stroke tentunya membutuhkan itu, gitu. Membutuhkan yang seperti ini. Ketika kita bertemu teman, bisa jadi teman ini memberikan jalan kesembuhan kita dengan kita berinteraksi. Ketemu teman lainnya bisa jadi memberikan rezeki untuk kita sebagai jalan rezeki untuk kita. Kalau saya berkomunikasi itu, ya menurut saya pribadi itu sudah merupakan kewajiban. Di samping kita sebagai makhluk sosial, tapi ya mudah-mudahan orang-orang yang seperti di sana yang masih belum mau bergaul saja. Insya Allah banyak manfaatnya dari silaturahmi. Itu saja. Terima kasih. Mungkin saya nambahin dikit nih. Ini jadi apa yang penting nih. Nambah rezeki datangnya. Rezeki itu bukan uang. Kita ngobrol. Yang nyata bukan kita ya. Nah ini filosofi yang tinggi gitu, yang kita dapat pelajari dari bapak-bapak dokter ini gitu, bahwa sebalik rezeki bukan dari yang sesuatu yang bisa lebih bermanfaat dari orang mungkin bisa lebih besar dari yang mungkin ada yang mau nanya peserta ya, kita buka interaktif sedikit ya. Nah, jadi biar rame ini kan. Boleh. Rame. Biar rame kan ya. Jangan terlalu jauh protokol. Selamat siang, Hafid, umur 42 tahun. Selamat siang, saya Hafid, umur 42 tahun. Saya ingin bertanya tentang kegiatan dari SSB ini biar bernilai, biar bermanfaat, biar ada sejarah, ada cerita gitu, bahwa SSB punya sesuatu yang ada bentuk. Jadi yang mau saya tanyakan apakah ada permodalan buat kita ini biar kita bisa mempunyai materi yang pasti yang saya rasain sebenarnya stroke ini akhirnya biasa aja karena
patokan dari kehidupan sekarang itu bukan soal stroke. Kita punya duit aja udah sudah selesai, Pak. Jadi pertanyaan saya itu aja, Pak. Kalau untuk apa yang saya sudah geluti adalah petani lele, Pak, saya. Terima kasih. Saya coba jawab, nanti mungkin menguasai tadi. Nah, ini jadi penting. Nah, percuma kita omon-omon ya. Omon-omon, jadinya si omon gitu kan. Ya, di Kemen ya Pak ya. Kemen jadi juga gitu kan. Nah, kan kita konkretnya. Memang ini kita akan kembangkan potensi ekonomi apa yang bisa punya nilai ekonomis ya. Pak Guntur jagoan nih, manfaatin Pak Guntur. Dia tuan hitung, jago dia. Kita nggak usah kita ngeliat, itu sudah kayak gini ya, dia yang jagoan kita. Nantinya tadi lele ini kita tahu, lele itu adalah salah satu protein yang cukup tinggi gitu ya. Nah ini aja menjadi model pencegahan untuk keluarga stroke yang udah kena stroke. Jadi kalau kita mulai dengan mulai makan daging tidak yang merah lagi, tapi makan daging putih, salah satunya adalah ikan dengan kandungan protein tinggi. Lelenya itu dikemas untuk kebutuhan kita semua, dibikin UMKM. Gitu. Iya, lele frozen. UMKM, taruh tadi Pak Guntur bilang, besok dia ngeduk. Nah, besok makanya ini yang jadi penting nih. Sedikit jadi saya jadi sedikit keluar dari rangka kita ya. Kita nggak ikut politik gitu. Tapi yang ada yang dukungan politik kita punya suara kan Pak. Nah, kalau lu mau dukung kita, ini UMKM kita dibagi. Nah, bargaining posisi yang kayak beginian itu penting gitu. Ya, tapi kita rame-rame, kita ini angkat maju. Nah, gitu. Jadi ya kita bersama. Kalau saya bilang mungkin, mungkin. Dan ini saya juga turun ke lapangan kayak ginian, ya nggak mau juga jadi omong-omong lagi. Gitu. Ya, jadi mesti ada sesuatu yang kita maju ke depan, dan begitu saya datang lagi ke sini udah nggak kayak begini, tapi ini udah ada oke. Ya, oke. Nah, coba gimana Pak Guntur deh kita pancing. Pak Guntur. Ya, tadi udah ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol sama Hafid. Nah, sebetulnya pada semua titiknya ini bisa profitable nggak ya? Bisa jawabannya. Oke, kita matangin lagi. So, ini kita potong ya. Tadi kita ngomong kesehatan, sekarang kita jadi ngomong ekonomi. Iya, ini ngobrol tuh gini gitu. Kita lupain aja. Ini yang saya nggak masuk, ngobrol-ngobrol. Nah, tapi kita lupa konsepnya gimana awalnya. Gitu. Bisa bikin sesuatu nggak dari sini? ABCA apa, di mana, kenapa? Semuanya itu mesti bisa dijawab, dijabarkan. Nah, baru bisa ke cari investor atau apa gitu. Nah. Jadi punya nilai ekonomis dulu ya. Kayak kemarin kita ke sana ada tanaman apa itu? Hidroponik ya. Salurin aja lewat keluarga. Ya, kayak kita mau bilang kalau mau pakai misalnya badan usaha di kita tuh ada yayasan Otak Indonesia. Bisa Bapak bikin kerjasama dokter semua. Kalau dokternya nggak mau, bilang aja sama dokternya lagi aja gitu. Masa nggak mau bantu? Ya katanya ngomong otak gitu kan. Ya ngomong otak ya bantu lah, pakai otak bantunya. Gitu ya Pak kan? Nah, ajak dokternya. Ya ajak juga bisnis lah ya. Ya menurut saya ini mungkin ya, apalagi kalau memang ada orang-orang yang memang ngerti tentang itu ya maju. Dan sekarang kesempatan itu bisa ada terbuka, dan potensi ini juga semua ada saya lihat. Nah inilah yang saya lihat, sekedar kita tampil di Asroki, oh ini punya inisiatif, enggak kita tindak lanjutin. Nah, ini harus ada tindak lanjut, bangun UKM apa
rapat, dan sekarang kita juga rapat Zoom, kita bisa jarak jauh di mana dia bisa. Mungkin nanti sisanya pemodal bisa. Amin. Iya, gimana yang lain? Boleh. Jadi kami Kayak ngambil Pak. nah ini kan ngobrol begini santai aja. Kalau saya mungkin cuman menggarisbawahi itu Pak. Kita itu kayak Pak Afid ini punya potensi. Tapi kadang-kala kita terbentur kepada komunikasi atau penyampai kepada orang yang punya niat atau punya kemampuan untuk invest seperti itu. Nah mungkin ya di sini gunanya mungkin salah satunya Bapak dari di sini juga untuk menyampaikan seperti itu. Sebagaimana kita orang stroke Pak, kita pernah mengalami keluhan-keluhan seperti misalnya pada saat di UGD ditangani itu lambatnya gitu. Karena saya punya teman Pak, namanya Pak Ajis. Ketika ke UGD, dia cuma mengeluh pusing gitu. Setelah mengeluh pusing, walau alam ditangani seperti apa, tapi jam 4 dia sudah kena stroke Pak. Nah, artinya kesimpulannya adalah penanganan di rumah sakit kan begitu lambatnya. Nah, hal ini kan tidak bisa oleh Pak Ajis sendiri disampaikan sama instansi kedokteran atau instansi rumah sakit kok. Ya, ini yang bisa menyampaikan tentunya Bapak. Nah, ini yang saya maksud itu. Mohon maaf ini. Ya, karena ini menyangkut kesehatan. Ya, sampaikan ya Tropis sendiri sejak 3 tahun 4 tahun lalu sudah menggunakan aplikasi yang bahkan pakai apa namanya kan gadget ya jadi minta tidak kasih izin atau kita semua aplikasi yang diatur oleh pemerintah. Ya itulah yang salah satunya ya. Jadi itu yang nanti kita kembangkan. Bukan artinya kita melawan pemerintah. Bukan Pak. Itu pemerintah tidak menyediakan itu. Ya, jadi ya Sophie sebenarnya sudah punya aplikasi. Ya, aplikasinya nggak jalan karena tidak ada izin itu. Satu, tadi kita bilang kita tidak perlu banyak rumah sakit, tapi yang kita perlukan provinsi antar rumah sakit. Sebelum dia sampai ke rumah sakit, dia udah bisa ditolong di rumah sakit yang kosong. Untuk tahu rumah sakit yang kosong, kan sebetulnya bisa aja. Sekarang itu tidak sesuatu. Saya bisa kasih presentasi ya. Kita sudah bikin model kerjasama dengan ambulans. Nah, disitulah nanti Pak, bahwa dorongan dari masyarakat dokter ini ya kita bersama-sama, karena gini, dokter ini juga nggak bisa kerja sendiri. Dokter bekerja di bawah direktur rumah sakit, apalagi dia yang di pegawai negeri. Direktur rumah sakit di bawah Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan di bawah presiden di bawah partai. Saya nggak tahu presiden di bawah partai atau partai di bawah presiden, kita nggak tahu. Nah itu yang kita mesti lihat. Kami sebagai profesi dokter, artinya khususnya di bidang neurokirurgi yang ada di Astrofi ini memang menyediakan semua fasilitas itu. Jadi kalau stroker bilang ini siap, seluruh stroker seluruh Indonesia bilang kita punya aplikasi dan aplikasi kita perlu dikembangkan sendiri untuk keluarganya stroker, kita jalan. Siapa? Jadi itu ya sebetulnya kita harapkan dengan pertemuan ini ada perbaikan. Jadi tapi kita juga nggak bisa bekerja sendiri, karena kerja sendiri kita kembangkan aplikasi, dia bilang ya kita cari duit. Kita nggak bohong nggak, kita perlu duit. Emang ada yang kita nggak perlu duit Pak? Kita perlu duit, tapi duit itu kita bagi-bagi sesuai dengan porsinya gitu. Itu yang penting gitu. Jangan duitnya ngalir sampai yang besar yang nggak ngalir gitu. Nah, itu artinya pekerjaannya kurang menggunakan otaknya yang waras, otaknya yang optimal. Itu Pak. Jadi dari saja Pak ya, di sini kita harapkan ada tindak lanjut dari apa yang. Nah ini kita udah yang kedua kali ya, besok kita yang ketiga kali, keempat, kelima, mungkin setelah itu rumusannya nanti dokter kami akan
mengembangkan model-model layanan terkait tadi pengembangan finansial support buat ini. Kita bisa undang orang UMKM, tapi bapak-bapak terakhir nih nggak bisa cuman Bogor sendiri, ya, Bogor, Cianjur, mana bikin satu bulan yang memang ada potensial ekonomisnya, istilahnya ekonomisnya ada. Ya, nah itu bahkan UMKM. Nanti kita bisa undang orang-orang UMKM. Nanti ini menyangkut dengan masalah nanti layanan di rumah sakit, kita undang dinas-dinas tempat, oke? Supaya juga mereka ikut gitu, terlibat, Pak. Minimal mereka bisa mencari jalan keluar wilayah masing kan. Kalau nggak bisa untuk seluruh Indonesia lah, ketika kepala dinas kan, nanti Pak Guntur bisa bilang sama calon Pak Bupati kan, kepala dinasnya kurang bisa ngelayanin kita, ya jangan dipilih dan diangkat gitu. Ya, oke. Nah, terus menyangkut dengan masalah interaksi di masyarakat. Nanti kita sediakan para yang bisa memberi konsultasi bagaimana sih berkomunikasi yang baik dengan keluarga rumah sakit. Selamat yang Ibu. Ya, Sadia. Mungkin itu. Terima kasih dokter, terima kasih bapak-bapak. Insight yang sangat banyak ini. Boleh juga yang lain bertanya, bapak-bapak, ibu, dan juga yang di Zoom juga ya. Boleh izin bertanya. Oh, boleh. Ibu yang baru datang. Saya Yusuf mana Pak, stroker dari Kabupaten Tangerang Pak. Tangerang. Saya bertanya dari sisi medik nih Pak. Kami berkumpul dalam satu komunitas juga di Tangerang. Umumnya itu tangannya dok bermasalah. Ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang 1 tahun 2 tahun. Itu kayaknya, makanya kita sering komunikasi itu supaya memberikan support gitu. Kayaknya stres gitu loh dok. Kenapa sih? Apa sih permasalahan itu stroke? Ini yang ditangani oleh dokter terutama dokter fisioterapi gitu ya, kesehatan fisik. Umumnya ini macam saya dok, 4 tahun ini tangan aja yang diobok-obok terus tiap hari. Satu minggu tuh 2 kali sampai 3 kali. Tangan yang diobok-obok. Nggak beres-beres juga. Nah, saya ingat waktu itu, terima kasih Pak Swadi telah mengundang kami untuk masuk di program Go Healthy. Saya di Metro TV. Saya masih ingat Dr. Preti mengatakan bahwa kalau stroke itu jangan tangan, jangan kaki yang diobok-obok terus. Permasalahan di otaknya itu yang harus diperbaiki. Nah, ini gimana sih dok permasalahan itu? Apakah otaknya ini bermasalah atau tidak? Apakah masih konsul terus atau tidak? Apakah tidak ada tindakan MRI kembali atau CT scan kembali untuk mengetahui otaknya itu sampai si rusak mana? Nah, itu dulu dok. Secara sosialnya, kami dari stroker Tangerang Raya, yaitu meliputi Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dok, dengan Serang, meliputi Serang. Dari sisi sosialnya, kami kemarin dok sangat terenyuh dan nangis saya. Seorang ibu sudah jalan dok. Nah itu peran keluarga tadi itu, memang sangat penting peran keluarga. Akhirnya anaknya ada 2 orang anak, tidak peduli dok. Suaminya udah malas. Jadi awalnya ibu ini sudah jalan dok, karena tidak ada pandangan dari keluarga, tidak ada dukungan dari keluarga, ibu ini stres. Akhirnya maaf kata dok, tipis di kasur, masuk di kamarnya kemarin kami lihat macam nggak layak masuk itu dok, karena rasa sosialnya kita masuk komunikasi. Makanya kita punya rencana kemarin dok untuk mendukung dari komunitas Kabupaten Tangerang. Kita mempunyai rencana untuk bagaimana menangani ibu, dan bukan ibu ini saja, banyak yang stroke dok. Ini celakanya ini suami-suami yang kurang ajar ini, bahkan juga istri-istri yang kurang ajar dok. Udah stroke suaminya, istrinya kabur kawin lagi. Ini di Tangerang dok, itu benar-benar saya catat ini ada 10 keluarga untuk sementara dok. Itu masalah sosialnya. Kemudian dukungan keluarga tadi itu Pak Dr. Sonya bilang
dukungan keluarga itu sangat penting. Nah, itu yang kita mengarahkan fungsi dari komunitas ini, komunitas stroker ini, yaitu perannya di situ untuk solidaritas itu harus tinggi. Misalnya kita yang sudah punya kesadaran gitu untuk sehat, ya kita untuk bagaimana kita memperhatikan teman-teman kita yang stroke supaya bisa bangkit kembali gitu, Dok. Sadis itu sangat, makanya kita kemarin berkumpul, bagaimana kita kumpulkan setidak-tidaknya mengumpulkan biaya untuk pempes, untuk pasang pempes itu ibu bisa, kemudian kita berikan saran supaya nanti kita masuk di kamarnya itu bisa inilah kalau memang apa nanti bisa usulkan ke Pak Suwadi untuk kasih kursi roda gitu. Itu aja, Dok. Itu masalah sosialnya. Kalau masalah fungsinya daripada komunitas ini, waduh sangat luar biasa. Saya merasakan itu. Kalau saya, dan ada positifnya juga, Dok, kalau kita stroke. Kalau saya nggak stroke, nggak mungkin saya ketemu Pak Andre, Dokter Andre, nggak mungkin ketemu Pak Suwadi, nggak mungkin ketemu Pak Dokter Sotonya, dan teman-teman semua stroke dari Jabodetabek ini. Ada positifnya juga kalau kita stroke. Jadi di bawah happy aja kalau menurut saya pribadi, Dok. Nah, itu aja. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Sotonya. Terima kasih. Saya langsung jawab yang belakangan itu ya. Mungkin dimasukkan dan ya boleh kan kebutuhan ini bisa kan kita tentukan berapa sih jumlahnya bulan, kalau cuma paper doang bulan itu kita yang ini tinggal kirimkan kan. Nah tapi di balik itu memang kita perlu mengembangkan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan pendapatan supaya kita juga punya usaha bersama. Nah, menurut saya nggak bisa ini dikerjakan sendiri karena kita sehat aja kerja sendiri susah. Apa ini kita stroke kan? Nah, artinya mesti dalam jumlah kalau orang sehat itu 100 berarti kita 200 orang. Sekarang itu jumlah ini menentukan, Pak. Dan nggak perlu dia mau tukang tahu kan, atau siomay, mau dia pengusaha, yang penting data banyaknya jumlah orang follower itu menentukan, betul nggak? Betul. Bahwa data kita ini dijual kemana-mana, Pak. Kita aja nggak ngerti gitu. Nah sekarang data orang stroke sama keluarga stroke berapa? Bapak bisa kumpulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan komunitas begini, kita punya itu sudah punya nilai. Nah ini, ngerti nggak, Pak? Ini karena nih sekarang modelnya model digital. Data itu yang penting. Masa anak-anak yang main-main podcast TikTok aja si Atta Halilintar bisa ngumpulin puluhan ribu cuma kerjaan kayak gitu aja, Pak. Ya kan? Nah, kita bisa bikin pekerjaan yang lebih berharga dari itu, yang followernya akan lebih banyak. Yang tadi aja nih curahan nanti Pak Eka membuat orang terenyuh, panggil psikolog, panggil ini kalau dijual banyak kok ceritanya, tinggal dibikin. Tinggal gimana misalnya nanti mengemas yang kayak gini, undang, dibuat, followernya banyak, datanya banyak. Nah, mau apa? Oke, kita punya ya, Pak ya. Nah, tapi saya cuma ngomong nih, saya punya ide. Yang mudah-mudah ada, ini yang mudah-mudah banyak. Tanggal IT yang kayak gini kita ngembangin, ya. Itu mungkin. Nah, saya jawab yang terakhir, Pak. Betul. Jadi kalau buat saya hari ini saya datang ya ketemu orang yang nanyanya udah pas banget. Kami ini sedang mengembangkan robotik yang untuk melatih tapi dari sini, Pak, dari otak. Yang dilatih bukannya dirinya, ke otaknya. Otak karena yang rusak otaknya. Jadi betul Bapak, hebat Bapak, nggak perlu masuk fakultas kedokteran, Bapak udah ngerti bahwa stroke itu yang rusak otaknya gitu. Iya, susah saya ngajarin orang bahwa yang rusak itu otak gitu. Tapi Bapak kena stroke baru dia tahu bahwa dia ada otaknya gitu. Otaknya yang harus dibuat. Emang betul, intinya itu. Nah jadi kita sedang mengembangkan kursi roda yang dijalankan oleh otak. Tanggal 21 Agustus ya, kita ikut di International Brain Computer Interface di TB. Satu-satunya tim dari kedokteran yang masuk di sana adalah namanya restorasi engineering, Pak. Jadi kita engineering otaknya. Nah, termasuk anak. Jadi ada dua programnya, engineering dan re-engineering otak, bukan mesin ya, Pak ya. Nah, jadi
Kalau otak yang degenerate itu otak anak yang lahir, anak yang adiksi game, yang ke depan ini penyakit kita di Indonesia ini bukan penyakit pilek, bukan nama congen lagi Pak, sakitnya adiksi game, TikTok, penyakitnya itu. Nah itu yang udah kita siapkan. Nah kalau yang dewasa, untuk dewasa itu re-engineering namanya, misalnya orang pikun, demensia, orang yang pasca kena stroke, pasca tabrakan, ininya yang kita latih. Nah itulah kita buat robot-robot bantuan yang kita harapkan harganya lebih murah di Indonesia, tapi aneh kalau kita jual harga murah di Indonesia tuh nggak laku. Kalau kita jual harga mahal dan barangnya dari luar itulah. Nah, ini juga makanya broker punya kemampuan mengembangkan UMKM, menyalurkan itu untuk para itu mungkin karena pabrik kalau dibeli oleh 100 peserta dia bisa kasih murah ya, clear Pak ya. Oke. Jadi saya terima kasih tuh, pertanyaan Bapak tuh hebat sekali. Ini perlu direkam loh Pak, ini perlu direkam, ini penting gitu. Dokter-dokter yang belajar 10-15 tahun di fakultas kedokteran juga nggak ngerti itu gitu. Iya. Aduh, dicatat tuh dokter neurologi nih. Teman-teman di seluruh Indonesia dokter neurologi dengar deh. Iya. 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 Kota komunitas di Tangerang Raya itu punya status sekarang. Oke. Yang kita catat. Rumah sakitnya gede-gede Pak, saya memang pada wah Siloam kan, ada UPH. Oh. Saya diumpuk sampai di masih stroke, saya sangat sebelum nanti katanya jauh masih stroke lagi. Ya. Permasalahannya itu apa sih? Kalau memang di otak kenapa otaknya nggak diperbaiki? Gitu? Ya, yang mau kita kembangin salah satu yang di komunitas nanti adalah kita pasangin alat, terus kita suruh dia meditasi untuk mengangkat tangan latihan. Tapi ada alat ukurnya. Nah, selama ini hipnoterapi meditasi itu nggak ada alat ukur. Kita sedang kembangkan. Itulah salah satunya. Kita turun ke bawah ke komunitas ini melihat itu, tapi kita ini selalu kalau kita mau lakukan sesuatu kita harus lakukan penelitian uji coba, karena di Indonesia ini segala sesuatu mesti diuji coba oleh para akademisi, padahal di negara lain nggak pakai diuji coba udah dijual masuk ke sini gitu. Ya itu lucu juga ya, itu lucu gitu, nggak pakai uji coba barangnya udah masuk ke sini gitu. Nah, ya aneh juga, tapi dengan adanya komunitas stroke nih, komunitas keluarga stroke ini mungkin Pak, ini mungkin. Jadi dilakukan research community. Mungkin nanti Dokter Sani akan melakukan penelitian community datanya ya, saya nggak tahu. Oke. Baik, kasih Dokter Sani. Terima kasih Bapak, juga terima kasih Dokter. Ini kalau nggak diputus kayaknya sampai jam 4 gitu. Baik, saya sendiri juga di Tangerang Dokter. Ya. Di Siloam juga Pak. Betul, memang. Iya, saya pernah ketemu deh. Mungkin sama dokter siapa? Oh, Dokter Retno. Oh, Retno lagi pendidikan Pak di kita. Betul. Itu suntik botok udah berapa ratus Nah, makanya. Oke. Baik. Gitu, kebetulan di Zoom ada yang bertanya nih ya, Bapak Rudi. Ya, boleh terima kasih. silakan untuk on mic. Ya, terima kasih. Kedengeran? Kedengaran Pak. Oh Jelas. ya. Selamat siang Pak Andri.
dan stroker sekalian semuanya. Ternyata yang offline itu banyak sekali daripada yang online. Nah, ini saya tertarik karena Dokter Andri itu pernah telepon sama saya, terus ini cerita lagi mengenai hipnoterapi dan ada alat untuk terapi otak. Nah, ini ada hubungannya sama saya karena saya tertarik sama hipnoterapi walaupun terapi saya adalah hipnoterapi IT. Saya melayani di ISC Bali itu ya gunakan hipnoterapi Pak juga. Rudiato ini Pak Rudiato ya. Oh, oke. Ya, Bisa saya lanjut Pak, kedengeran? lanjut kedengeran. Jadi ada terapi itu saya ada pasien stroke tapi bukan penyumbatan atau ada pemecahan pembuluh darah bukan dari diabetes bukan, tapi dia peminum. Ya. Jadi stroke sudah 5 tahun dan setiap bicara mesti mengeluarkan air di mulutnya dan tidak sedikit itu, banyak. Saya terapi sudah 5 kali, kemarin seharusnya 6 kali karena ada 1 minggu yang bolong. Setiap hari Minggu saya datangi ke rumahnya, saya kunjungi, ajak bicara. Yang menarik begini, terapinya itu saya suruh kasih PR sama istrinya, karena ini bapak-bapak. Bu, bapak tolong belajar senyum 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dan bapak setiap diajak bicara sama ibu, disuruh ibu marah kan. Nah, dihitung, kalau setiap hari marahnya 10 kali, tak suruh ngurangin separohnya. Nah, ini menarik. Hasilnya apa? Positif. Hasilnya positif. Hasilnya itu adalah untuk ngecas ngiler itu berkurang. Malah kemarin pertemuan itu kering. Tidak ngiler lagi. Itu mukjizat. Nah, jadi dengan semangat, karena ini bapak-bapak sumber ekonomi ya, bapak juga stres memikirkan uang sama keluarga. Pembicaraan untuk ekonomi society sangat bagus sekali. Dan saya hanya tanya, Bapak realisasinya untuk alat itu kapan? Banyak yang nunggu. Itu saja sih Pak, terima kasih dari Bali. Ya, langsung saya jawab Pak. Kita sudah mendidik Dokter Nyoman di Bali. Dokter Nyoman di Rumah Sakit Pertamina ya di Bali. Memang akan kita tugaskan bukan hanya untuk hipnoterapi tapi nanti tentang meditasi. Dokter Nyoman ini adalah dokter neurolog yang sudah mengambil pendidikan lanjutan spesialis saraf yaitu neurorestorasi miring. Menurut saya cukup baik, beliau kreatif, sangat semangat. Rasanya nanti Dokter Nyoman saya kasih alamatnya Pak Rudiarto supaya kita bisa follow up alat ukur apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mewujudkan kegiatan ini menjadi kegiatan positif untuk pengembangan layanan neurorestorasi di komunitas. Ya Pak Rudi, kita udah siapkan tenaganya, nanti alat-alatnya kita upakan di dengan teman-teman di ITB, karena pendidikan kami terkait dengan pendidikan teknik biomedik Departemen Teknik Elektro di ITB. Nah mungkin sabar Pak, tenaganya udah kita siapin. Mudah-mudahan nggak dalam waktu lama lagi kita bisa konsultasi. Ya Pak Rudiarto kan? Ya betul Pak, saya tunggu pokoknya. Betul. Semangat Baik. terus. Baik. Tolong dibantu Dokter Nyoman nanti Pak ya. Siap. Terima kasih Dokter Adrian, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Nah, di sini kami juga mau menyapa Yastroki Yogyakarta ya, Bapak Iskandar. Halo, Bapak di Zoom. Apakah mungkin Bapak Iskandar ingin bertanya, Pak? Halo. Pak. Bisa dengar suaranya? Suara Kedengeran Pak, jelas. Halo, dengar. Dengar. Bagus. Ya. Saya tidak bertanya, cuma memberikan masukan saja. Boleh? Boleh Pak. Boleh. Boleh. Baik. Pertama, nanti kalau ada anggota yang ada di tempat syuting ini itu bicara, tolong di syuting ya supaya kita lihat wajahnya.
Jadi tidak hanya pembicara yang ada di layar ini saja, tapi yang ada di kanan kirinya tadi yang bertanya tadi supaya dimunculkan wajahnya. Nah, Ya. itu menarik sekali. Yang Baik. berikutnya ini menarik, apa yang dibicarakan hari ini masalah ekonomi keluarga. Stroke ini memang menjadi satu masalah yang berkepanjangan dan itu menjadi satu masalah yang cukup besar. Itu berat juga untuk keluarga. Jadi kalau namanya orang stroke, saya mohon maaf, saya menyampaikan dari awal mula seperti apa saya merasakan stroke pertama kali. Jadi saya kena stroke langsung ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit 28 hari, saya pulang ke rumah. Nah, dari rumah itu kemudian saya terus berhubungan dengan dokter-dokter, dengan rumah sakit juga. Tanpa ada imbal balik dari rumah sakit ataupun dokter tanda kutip gitu ya. Itu yang memperhatikan bahwa ternyata kami ini, para strokers ini, maaf, adalah produk rumah sakit. Dokter ada di dalamnya. Maka betapa indahnya kalau kemudian kami para strokers ini dikaroke bahasa Jawanya atau diperhatikan. Ada namanya alumni, kalau alumni sekolah ini alumni stroke dari rumah sakit mana tercatat oleh rumah sakit itu ada semacam perhatian khusus. Ini menarik ini salah satu penyembuhan ini ya yang kami lakukan betul-betul terjadi. Nah, ini yang pertama ya. Jadi bagaimana antara rumah sakit dokter ada di dalamnya terhadap hasil karya tanda kutip dari orang-orang yang stroke dirawat tadi, agar supaya nanti ada imbal balik dari kejadian itu tentu akan lebih bagus. Yang kedua, kalau bicara soal usaha tadi sudah dimulai oleh Pak yang biru, Pak biru siapa namanya nggak tahu saya. Tapi yang tengah tadi Pak Guntur ya. Eka. Ya, paling. Oh ya sudah saya nggak bisa ingat lagi. Tetapi betul, jadi namanya usaha atau bisnis itu memang perlu kreativitas. Bahwa yang namanya usaha, peluang usaha itu yang diperebutkan orang banyak ya, itu hanya 15%. 15% itu udah peluang yang terbuka. Sementara namanya bisnis kreatif itu justru 85% itulah peluang yang besar sekali yang itu masih tertutup. Hanya orang-orang yang kreatif saja yang akan bisa melihat dan kemudian mengembangkannya. Bukankah kita tahu dulu namanya GoSend, GoFood ya, itu belum ada. Sekarang sudah seperti itu. Itu dulunya nggak terbayang, tapi sekarang sudah terjadi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Hubungannya dengan apa? Ternyata Prolanis, ini menyangkut ke kesehatan ya. Prolanis, program pelayanan, pelayanan ya. Program pelayanan penyakit kronis ya. Penyakit kronis bukan yang menular, PMK bukan PMK. Tapi ini menarik bahwa di situ banyak sekali komunitas-komunitas berkumpul di situ. Dari komunitas inilah muncul ya, peluang-peluang ekonomi yang bisa diraih bersama-sama. Jadi betul sekali bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yasoki DIY adalah mengembangkan pertama kali bagaimana sejak adanya Jambore stroke pertama di Yogyakarta tahun 2022 itu kita ngebarborkan gerakan untuk mengembangkan adanya komunitas-komunitas stroke di mana-mana saja, di daerah-daerah mana saja yang ada.
gunakan juga kerjasama dengan rumah sakit. Kalau memang tidak ada yang ada di masyarakat, ya ikut aja bersama-sama dengan rumah sakit. Insya Allah difasilitasi oleh rumah sakit. Itu salah satu cara begitu yang bisa dimanfaatkan oleh para stokers di daerah. Nah, sekarang bagaimana kemudian namanya stokers itu komunitas memang sangat penting, karena kalau tidak berkomunitas maka dia akan semakin terkucil, semakin menyendiri, semakin menurun dan lain sebagainya. Tetapi kalau bisa bersama-sama, insya Allah akan lebih baik. Itulah yang kami lakukan di Jogja, dan sekarang alhamdulillah ada ISC, Indonesia Stokers Club, dan kemudian sudah berbadan hukum perkumpulan namanya PPSI, Perkumpulan Penyintas Stroke Indonesia, sehingga nanti semuanya akan ada komunitas-komunitas. Insya Allah perang semesta melawan stroke bisa teratasi dan berhasil dengan mengenolkan, mengurangi sebanyak-banyaknya adanya stroke di masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih baik lagi. Tolong suaranya diperhatikan, apakah ada yang menjadi balance-nya, supaya yang didengar tadi dari beberapa orang yang tanya di lokasi itu nggak dengar karena seperti bisik-bisik saja. Tolong diperhatikan ya, biar bisa kita dengarkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, kalau gitu saya kembalikan ke Dr. Adre. Untuk ya. Jadi terima kasih Pak Iskandar masukannya. Jadi sangat positif, ini masukan untuk cara ke depan kita lebih baik lagi, karena memang acara ini kita kemas live ya, artinya kita melakukan persiapan di lapangan. Jadi artinya kalau ada kekurangan, mohon maaf, tapi ke depan kita selalu akan memperbaiki itu. Masukan-masukan tadi menyangkut bagaimana kita mengembangkan ini, rasanya ini memacu kita untuk kita bersama-sama ya, kita mengembangkan kemampuan finansial support untuk para super ke depan. Yang menjadi pertanyaan saya buat teman-teman di daerah lain, kapan teman-teman mau mengisi acara seperti ini untuk di wilayah masing-masing. Kami terbuka dari Sabang sampai Merauke. Kapan Anda siap untuk mengisi acara ini, nanti kami jadwalkan. Misalnya Jogja ada acara yang mau ditaruh, tanggal berapa nanti kita siapkan. Kami memulai ini supaya kami bisa melihat apa sih yang menjadi kepentingan di bawah dan apa yang perlu kita siapkan. Ya, ternyata persis dugaan kami bahwa perawatan stroke di rumah sakit hanyalah sebagian daripada masalah stroke. Masalah stroke itu adalah di keluarga dan di masyarakat, untuk mereka bisa terus hidup dan melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi ke depan pasca stroke. Mungkin itu yang sebagai penutup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adre atas penutupannya. Kalau dari saya sendiri, saya kagum dengan bapak-bapak sekalian. Mungkin selama ini yang saya lihat dari rumah sakit itu adalah pasien perawatan pasca stroke. Tapi ternyata di luar itu komunitas-komunitas seperti ini dan juga peran keluarga, peran teman, peran sahabat, ya itu menjadi dorongan kemajuan bapak-bapak seperti itu. Baik, kalau begitu karena keterbatasan waktu dan juga aktivitas-aktivitas Bapak dan Ibu sekalian, maka acara ini akan saya tutup, dan Kamisan berikutnya akan diadakan Kamis tanggal 22 Agustus 2004 di rumah stroker lainnya.
Bagi Bapak atau Ibu yang berkenan untuk bergabung dalam kamisan secara offline, dapat menghubungi Sekretariat Dr. Deborah seperti itu. Saya Dr. Shania, izin undur diri, dan Yastroki berkarya, bersinergi, dan berkesinambungan. Kesempatan. Nah, itu lihat itu. Ini bagus sekali nih, dimuterkan itu kameranya muter ya, bagus. Kameranya Jadi muter masukkan bagus Pak. sekali. Ini kameranya di Nah, itu biar kelihatan semua itulah, bagus. apa mau Dari aku. Mantap. Mantap. Mantap Pak Rudi. Ya, semangat. Semangat. Bali. Semangat Bali. Ya. Oh, lah, itu teman-teman banyak sekali gitu dia videonya. Mantap sekali nih. Nanti nggak kelihatan ya. Nah, tadi cara nggak kelihatan orangnya. Tuh, bagus sekali gitu kok tempatnya. Jadi studio alam. Silakan Pak. Pak Iskandar, terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih Prof. Teguh, ya Allah. Kangen sekali dokter kapan ketemu ini. Rencana tanggal 28 mau ke Jogja. 28 ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya dokter. Sudah, cucuk. Oh gitu ya. Kita tunggu. Baik, Informasinya terluang sisa-sisa waktunya ada bisa. Iya, baik, Bu. sampai ketemu. Terima kasih. Ya, mari. Baik, terima kasih. Bapak, Anda. Iya, Bang. Belum. Ya, Mang. Nggak ada kamera ya. wah hebat dah. Komunitasnya bagus sekali. Yasmin. Bagus. Mantap.